keempat provinsi yang ada di Selatan melalui provinsi atau saya berharap itu bisa lain. Saya kira Rahmawati Polontalo mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Polontalo, guru matematika di SMK Negeri 1 Gorontalo. Matematika mengajarkan kita bahwa tidak ada masalah di dunia ini tanpa solusi. Namun, seringkali matematika dianggap sebagai momok yang menakutkan. Mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan lebih holistik dengan membuat pembelajaran matematika lebih menyenangkan dan interaktif. Tentu dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan konsep pendidikan KHD dapat mengubah persepsi siswa terhadap matematika. Matematika tidak perlu menjadi momok, tapi dapat menjadi pelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat. Membangun semangat belajar siswa untuk mencapai merdekanya matematika, maka pada pendahuluan selain guru memberi salam dan menyapa siswa, guru mencairkan suasana dengan memberikan ice breaking. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Agar pembelajaran makin bermakna dan berkah, guru mengajak siswa untuk memimpin doa sebelum belajar. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, komitmen bersama dalam belajar, saling menghargai, dan semangat dengan tanggung jawab, maka guru mengajak siswa melakukan kesepakatan kelas. Kemudian dilanjutkan penyampaian tujuan pembelajaran oleh guru. Kalian diharapkan punya skill dalam menghitung besar aneka. Ingin uangnya diinvestasi? Untuk memancing ide dan perspektif beragam, mengaktifkan keterlibatan, mendorong pemahaman kritis, serta diskusi yang lebih dalam dari siswa, maka guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang akan diajarkan sebelum pembelajaran dimulai. Pada pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan alur merdeka. Pertama, alur mulai dari diri. Pada alur ini berisikan gambaran singkat tentang topik, tujuan, dan pada alur ini disediakan pula pertanyaan reflektif untuk menggali pemahaman siswa terkait topik yang akan dibelajarkan. Selanjutnya dilakukan alur eksplorasi konsep. Pada alur eksplorasi konsep, siswa diberi kesempatan untuk menjelajahi konsep-konsep baru terkait materi anuitas. Melalui aktivitas browsing, siswa dibimbing melakukan berbagai aktivitas seperti membaca,
mengamati, atau melakukan eksperimen secara berkelompok. Di ruang kolaborasi, murid melakukan kegiatan yang mendorong kerjasama dan interaksi aktif, seperti diskusi kelompok dalam memecahkan masalah nyata dengan memanfaatkan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing murid. Angsuran. Oke, keywordnya di mana tuh? Keyword, kata kuncinya di mana? Iya, gitu. Jadi kalau kita bicara periode yang berbulan, setiap bulan besarannya tetap ya? Iya, tetap itu Misalnya anuitasnya 5 juta. Anuitas itu setiap periode besarannya tetap, dan anuitas itu Murid cuma dari memperlihatkan pemahaman mereka dengan menghubungkan konsep secara kontekstual, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Murid menganalisis dan mempresentasikan solusi terhadap masalah real dalam materi anuitas ini, misalnya kasus menghitung pinjaman kredit usaha rakyat. Kemudian murid memaparkan hasil diskusinya di depan kelas yang membuat pembelajaran lebih atraktif. Lalu hubungan di situ tertulis berapa? 4. Itu pangkatnya 12. Di ruang elaborasi pemahaman, murid memperluas pengetahuan yang sudah dipelajari melalui diskusi dan eksplorasi lebih lanjut. Misalnya, murid berdiskusi dengan teman atau guru untuk menggali lebih dalam suatu konsep, memperjelas pemahaman, dan mengatasi salah paham. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan. Dalam alur koneksi antar materi, murid mengaitkan dan memahami hubungan antar konsep yang sudah dipelajari. Misalnya, mengaitkan materi sebelumnya yaitu bunga majemuk dengan materi anuitas. Kemudian, menerapkan materi dalam konteks baru. Misalnya, murid mencoba menggunakan konsep anuitas dalam situasi atau masalah baru. Pas awal dari kelompok 1 Paling dipahami itu ya, apalagi seperti tabel ya. Iya, men. Oke, men. boleh memahami. Pada kegiatan penutup, guru memberi ruang pada murid melakukan refleksi untuk mengevaluasi dan memahami pengalaman belajar murid. Pada refleksi ini, saya memberikan umpan balik yang konstruktif, menyampaikan apresiasi atas usaha murid, dan memberikan saran yang konkret untuk peningkatan belajar. Selanjutnya, murid diajak untuk menyimpulkan proses pembelajaran, dan guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Diakhiri dengan doa penutup.